THR bentar lagi cair nih Pak. Bukan cuma THR, gaji 14 juga. Sertifikat bakal cair juga nih. Bisa beli baju lebaran, bisa mewah-mewah juga kita nih. Ada Bu Tuti tuh. Bu Tuti, gimana Bu? Udah dapat THR-nya? Maksudnya udah ngajar Bu. Asik ya Pak ngobrolin THR yang mau cair, terus gaji 13 yang mau cair, sertifikasi juga mau cair, bisa mewah-mewahan lebaran nanti pakai baju baru. Tapi ya tolong dong Pak, bagi dong rezekinya sama honorer kayak saya ini. Bapak kan kalau nggak bisa masuk kelas, siapa yang gantiin? Saya. Terus Bapak kalau ngoreksi soal nggak tahu jawabannya, siapa yang nyari jawabannya? Saya. Terus Bapak lagi, kalau nggak bisa bikin RPP, siapa yang bantuin? Saya. Terus Bapak sering kan gangguin siswi-siswi di sini genit-genit kayak gitu. Awas nanti saya kasih tahu sama istrinya loh. Jangan dong, Bu. Pokoknya Bapak sama Bapak harus ngasih saya THR. Saya nggak mau tahu, nanti saya nggak mau bantuin lagi. Ya Bu. Siapa yang ribut sih? Bu Tuti lagi, bisa nggak Bu? Sehari aja nggak ribut. Pokoknya Bapak juga kasih saya THR. Iya Bu, minggu depan ya. Loh, saya kan kepala sekolahnya. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Iya Nak, mohon maaf lahir batin juga ya. Saya juga minta maaf ya Pak, soalnya saya sering banget nyontek di kelas. Ya nggak apa-apa kok. Hah? Nggak apa-apa? Berarti boleh dong nyontek di kelas? Yes! Bukan gitu maksudnya. Aduh, Pak Umar, maafin saya juga ya kalau ada salah. Tapi kayaknya nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa deh, formalitas. Iya Bu, saya yang minta maaf. Innal aidin wal faizin semuanya. Minta maaf ya Bu Tuti, minta maaf ya Pak Umar. Pak Umar, by the way dapat THR nggak nih? Siapa yang mau ngasih saya Bu? Ada-ada aja. Ayo sih Pak, gak usah pelit-pelit. Masih bujangan, nggak ada tanggungan kan? Kalau nggak ada cash, saya bisa transfer nih. Duh, busuk segitunya nyari THR. Apa sih Bu? Orang nggak minta sama Ibu? Itu kelakuannya. Minta THR kok sampai maksa-maksa. Kok abis bulan puasa malah jadi pengemis ya? Lah Ibu abis bulan puasa masih aja nyinyirin orang. Bilang aja nggak dapet THR kan? Banyak kali gua dapat THR. Nggak perlu sampai ngemis-ngemis kayak gitu. Atau Ibu mau saya kasih 1 lembar. Tapi ngasih pengemis tuh ya receh aja kan? Butut, jangan kurang ajar ya. Udah sebulan Bu, saya nahan kabak hantam kayak gini. Sekarang udah gak lagi puasa nih. Ayo Bu. Baru aja maaf-maafan udah berantem lagi. Udah, anak-anak masuk ke kelas ya. Ayo. Bakal ada seragam baru, desain baru, skin baru. Pasti keren banget lihat gua nanti ya. Ada baju adatnya juga. Seragam baru. Berarti seragam yang lama gak dipakai lagi. Aduh, mesti beli lagi nih. Anak 4 sekolah semua. Aduh, gimana duitnya ya? Aduh, mahal banget tuh seragam. 2024 ganti seragam gimana? Ini jualan gua. Padahal gua udah nyetok seragam 2-3 tahun ke depan ini. Aduh, rugi. Seragam yang lama gak bakal digunain. Aduh, rugi. Kita tuh sebenarnya bukan mau ganti seragam, tapi ganti menteri. Gua gak ada bilang kayak gini. Woy, siapa yang bikin berita nih? Hoax nih, hoax. Aduh, apa-apa nyalain gua ini. Mending ngojek aja lagi kalau kayak gini lah. Pokoknya beliin aku HP baru. Ya kan Mama udah bilang, Mama belum ada duit. Kamu tuh ya maksa-maksa terus, gak mau. Pokoknya besok aku gak mau sekolah kalau HP-nya belum ada. Mama capek-capek nyari duit. Kamu malah seenaknya kayak gini. Bener-bener kamu ya. Sabar Bu. Aduh Bu, jangan pakai kekerasan gitu buat mendidik anaknya. Ngomong aja Bu, pelan-pelan sama anaknya yang lembut gitu loh. Mendidik anak itu emang susah Bu, emang gitu tantangannya. Ya udah saya ngomong sama anaknya ya. Kamu tuh kenapa kayak gitu sama mama kamu? Mama kamu belum bisa beliin kamu HP nak. Jadi sabar dulu, nabung dulu gitu loh. Ya gimana Bu? HP saya lelet banget, memorinya udah penuh. Saya kan butuh banget Bu HP baru, tapi mama nggak mau beliin. Kalau HP memorinya penuh, kamu download Terabox aja. Itu aplikasi penyimpanan eksternal yang ngasih kamu 1 terabyte gratis untuk nyimpan file apapun. Aplikasinya udah dipakai sampai 250 juta pengguna loh. Di situ kamu juga bisa dapat penghasilan tambahan dengan cara gunain aplikasinya, share atau undang teman-temanmu. Jadi tunggu apa lagi? Download Teraboxnya sekarang. Udah nih Bu, keren banget aplikasinya. Pasti dong. Ngomong-ngomong, kok bisa sih memori HP-nya sampai penuh kayak gitu? Banyak download game Bu, sama banyak download anime. Makanya saya butuh HP baru biar lebih enak main gamenya. Kamu tuh ya, mama kamu capek-capek nyari duit, kamu asik-asikan ngegame kayak gini. Sabar Bu. Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia, dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka.
Seragam sekolah yang paling bagus itu seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada-ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih, Bu? Saya kan bukan murid di sekolah Ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor. Saya dari Jepang, usia saya 86 tahun. Saya menyandra 2 orang cewek di pos Posyandu. enggak posyandu. Pos kantor pos. Kalau gua waktu itu di Sandra tuh langsung gua kabur di kafe waktu gua kerja gitu. Ya, tapi foto-fotonya terkenal sih. Jadi gua viral. Tapi takut sih kalau diinget-inget lagi. Aku juga kena Sandra kok. Tapi aku nggak takut. Aku malah prihatin sama yang nyulik, sama yang nyandra. Soalnya mereka kayak gitu kan ya pasti karena sesuatu kan. Mana ganteng pula. Fix nih, kena Stockholm Syndrome nih orang. Aduh. Wah, bisa seperti itu ya? Coba yang saya Sandra naksir sama saya kemarin. Jadi saya nggak kesel-kesel lagi. Nih aki-aki udah tua masih aja mesum. Halo. Ya, halo Pak. Megatron Anda sudah kami Sandra. Kalau mau dia bebas, bayar 27 juta ya. Loh, harganya kan cuma 14 juta, Pak. Ya dia mau bebas atau enggak nih? Kita kirim nih kalau udah transfer. Ya, nggak bisa gitu dong, Pak. Masa saya harus susah bayar bener. 2 kali lipat? Ting dong, ting dong, ting dong, ting. Halo? Halo, saya mau nanyain bantuan alat dari Korea yang untuk... Oh, yang 2 tahun yang lalu ya? Iya, Pak. Bener yang Oh itu, ya Pak. itu gampang itu. Kalau mau bebas juga, bayar 200 juta. Kok bayar ratusan juta kayak gitu? Permisi, Pak. Itu barang sumbangan. Sepatu futsal yang saya kemarin gimana ya, Pak? Ya kan saya udah bilang, kalau mau sepatunya, bayar 30 juta lah. Mata pelajaran yang unik di negara kami yaitu Swedia adalah mata pelajaran tugas rumah tangga. Jadi di sana kami belajar menjahit, memasak, menggunakan perkakas seperti palu, dan juga membuat perabotan di rumah tangga. Di sana kami juga belajar tentang makanan sehat dan nutrisi. Kalau Jepang, pelajaran uniknya apa? Karena kami menganut kepercayaan Shintoisme, jadi semuanya bicara tentang kekaguman alam. Jadi kami akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik untuk menikmati keindahan alam, menjaga dan melestarikannya. Kami di Jerman punya mata pelajaran kebahagiaan. Di sana kami belajar untuk menjadi lebih bahagia. Kami akan membuat proyek kebaikan seperti menjadi sukarelawan atau membuat acara amal. Woi, ngupil mulu. Ini gua mau tanya, mata pelajaran yang unik di Indonesia apaan? Ada nggak? Ada. Namanya mata pelajaran kerajinan tangan. Kerajinan tangan? Apaan tuh? Ini? Lah, terus? Itu kan tas. Nggak ngerti ya? Tas gua itu. Copet. Kami belajar di sekolah cuma selama 5 jam setengah. Kami sangat mengutamakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi. Gak heran negara kami dapat predikat negara yang paling bahagia di dunia. Wah, enak banget negara kalian ya. Lebih enak di negaraku lah. Kami sekolah cuma 5 jam. Kami juga nggak ada PR. Jadi banyak waktu untuk main. Mau sekolah kayak gini ya Allah. Kalau ngomongin sekolah yang paling bener, negara kami lah yang menang. Rata-rata kami belajar di sekolah cuma 3 jam 45 menit. Di Jerman juga sekolahnya gratis loh. Wah, pengen pindah ke negara ini ya. Capek full day school sekolah 8 jam, pergi pagi pulang sore. Belum lagi ekskul terus ngerjain PR lagi sampai di rumah. Nggak ada waktu buat main. Di negaraku aja bro, lebih enak, lebih seru. Kami masuk sekolah 7.30, belajar sampai jam 12. Terus istirahat sampai jam 1.30. Abis itu lanjut belajar sampai jam 4. Terus istirahat bentar. Lanjut belajar lagi sampai jam 6. Jam 6 itu istirahat makan malam sampai setengah 7 malam. Abis itu belajar lagi sampai setengah 10 malam. Gimana? Seru kan? Seru apaan? Enggak, gua di negara gua aja. Biaya kuliah di Norwegia ya 0. Soalnya biaya pendidikan di sini semuanya gratis. Ya walaupun hidup di sini rada mahal, tapi tetap worth it. Biaya kuliah di Taiwan murah kok. Di universitas terbaiknya saja, kamu cuma butuh 50 juta rupiah per tahun untuk kuliah di sini. Dan biaya hidup di sini juga murah kok. Biaya kuliah di Amerika mahal. Ya lu juga mahal. Mending kuliah di negara gua, universitasnya bagus-bagus. Lulusan luar negeri, tetap aja mahal. Ya lu juga mahal, woi. Nyadar. BKT-nya aja di awal 15 juta, itu paling kecil. Terus semesternya 10 jutaan. Kali tuh 4-5 tahun. Berapa duit? Ya kan kalau mau murah bisa pakai KIP. Kartu Indonesia Pintar. Nah, lu kok bisa dapat KIP? Lu kan selebgram, sering dapat endorse. Terus kalau di sosmed juga kaya banget lu kelihatannya. Kok bisa sih? Itu kan buat yang nggak mampu aja. PR. PR itu apa ya? Itu loh tugas dari sekolah yang dikerjain di rumah. Oh, tugas dari sekolah.
Saking jarangnya kami dapat tugas dari sekolah sampai lupa PR itu apa. Kami jarang sekali dapat PR dari sekolah. Tapi kalaupun dikasih, kami rata-rata hanya menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Hampir sama seperti di Finlandia, karena kebutuhan kami akan pendidikan sudah sangat tercukupi di sekolah, jadi kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2,9 jam per minggunya untuk menyelesaikan PR. Bahkan tidak ada PR sama sekali. Di Jepang banyak banget PR-nya. Rata-rata kami menghabiskan waktu 3,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Ya, walaupun tidak setiap minggu, tapi biasanya PR yang paling banyak itu setelah liburan. Kami selama liburan mengerjakan PR dan dikumpul setelah liburannya. Selamat pagi anak-anak, ibu kasih PR aja ya. Buka halaman 73, kerjain soal pilihan gadanya 1-25, terus esainya 1-20 ya. Bu, apa? Kok PR lagi sih, Bu? Nggak dijelasin dulu apa materinya? Jelasin. Ibu tuh capek-capek tahu nggak ngajar di depan kelas, ngejelasin semuanya, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Disuruh nanya, nggak ada yang nanya. Jadi kerjain aja PR-nya, minggu depan dikumpul. Ya udah, Ibu tinggal dulu kelasnya. Jangan ribut. Negara paling sibuk? Ya jelas di negara kami dong. Rata-rata orang Jepang kerjanya itu 40 jam dalam seminggu. Kita kerja 68 jam seminggu, 1 tahunnya 1993 jam, tahu nggak? Sok sibuk lu. Punten, kita kerja 2121 per jam nih. Mi hermano, que pasa? Kita kerja 2148 jam nih dalam setahun. Ini orang pada stres semua asli. Santai dikit woi, enjoy. Santai-santai kayak gini. Paling enak main Devil Arena dan Olimpik. Ini game MMO yang populer banget di Jepang dan Korea Selatan. Usernya udah 5 juta lebih di seluruh dunia. Ada juga yang baru nih, gratis Hero SSR khusus di user Asia Tenggara. Kamu juga bisa gacha hadiah seru di sini. Kayak iPhone 15 Pro Max, iPad, PS5. Banyak banget. Makanya cobain sekarang. Wah, gila seru banget ini. Tapi lu kalau di Indonesia kerja berapa jam seminggu gitu? Gua, kalau gua nganggur nih. Ada loker nggak bang? Hewan nasional negara I itu adalah elang botak melambangkan kebebasan dan kekuatan. Kalau di negara gua hewan nasionalnya komodo. Melambangkan apa tuh? Gak ada sih, cuma karena yang lain nggak punya aja. Sungguh tidak filosofis ya? Lalu elang botak, emang botak elangnya? Enggak sih. Hewan nasional di negara kami ya singa. Itu melambangkan keagungan dan kewibawaan. Emang di Inggris ada singa? Kan singa ada di Afrika doang. Lah iya ya. Aneh. Aneh. Coba tanya dia deh. Makin bingung lu ntar. Kenapa emangnya? Hewan negara nasional lu apaan sih? Enggak. Unicorn. Hah? Unicorn? Hewan kuda yang punya tanduk gitu? Iya, yang itu. Unicorn. Nah, bingung kan lu hewan nasional Skotlandia unicorn? Di mana tuh nyari unicorn? Emang ada ya? Lu orang kalau berani judi di Cina itu bisa kena penjara 3 tahun loh, sama 3 sampai 8 tahun kalau lu punya usaha judinya. Tapi di Cina itu dilarang. Tapi di Makau boleh, di Hong Kong boleh, di Taiwan boleh judi, sampai kaya lagi, sampai miskin lagi, boleh semua. Di Uni Emirat Arab tentu tidak boleh judi. Yang melanggar akan dikenakan denda 250.000 sampai 500.000 dirham atau setara 900 juta sampai 1,9 miliar rupiah. Enak kan? Enak. Hukum kami sangat berpegang teguh dengan hukum Islam. Sesuai dengan bab 28 Common Gaming House itu menyatakan bahwa siapapun berjudi di negara ini akan kena denda 10.000 ringgit Brunei dan penjara 6 bulan. Wah, kalau di Indonesia udah jelas melarang perjudian. Karena apa? Menyengsarakan rakyat. Asli, Bu. Miskin saya gara-gara judi online. Aduh, pusing saya, Bu. Udah, tenang. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir miskin kalau tinggal di Indonesia. Bakal dapat bansos lu nanti. Tenang aja. Beneran, Bu. Dapat bansos. Alhamdulillah. Bisa depo lagi. Akhirnya, di tahun 2024 ini, kami, rakyat Thailand, bisa meyakinkan pemerintahan kami untuk mengesahkan undang-undang yang mendukung dan mengizinkan kami untuk menikah sama jenis. Suka, akhirnya gua bisa nikah. 2024. Di Belanda dong. Dari 2001, pemerintah kita udah ngizinin. Pokoknya, hidup di sini tuh bebas, dan bebas. Sama, di Jerman juga gitu. Kami dari tahun 2017 melegalkan itu. Rata-rata sekarang di Eropa, negara-negaranya melegalkan untuk menikah sesama jenis. Ya ampun, ini calon-calon penghuni neraka jahanam semua ini. Aduh, di Indonesia mana ada yang kayak gini? Dilarang tegas sama pemerintahnya. Kamu orang Indonesia? Istri saya, pria Indonesia juga loh. Sama kayak kamu. Sini, main sama Om.